Iri hati yang korosif ini kira-kira seperti itu. Justru menghancurkan diri kita sendiri, bukan menghancurkan orang lain. Membuat kita kepikiran terus, membuat kita malah rusak, malah stuck, malah nggak bisa berkembang, malah nggak bisa tumbuh. Kira-kira seperti itu. Jadi justru lebih menghancurkan kita sendiri. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya dari Leaders of Life bersama saya Lam Tanida Simbolon. Salam jumpa kembali di pojok tentang kita. Oh ya teman-teman, saya mau ngobrol-ngobrol santai nih tentang salah satu hal yang biasanya mengganggu kita ya, perasaan yang begitu mengganggu, yaitu soal iri hati atau cemburu gitu ya. Saya yakin setiap orang, setiap kita itu pernah iri hati. Dan ngomong-ngomong tentang iri hati nih, ada iri hati yang baik, tapi ada iri hati yang jahat. Iri hati yang baik seperti apa? Ya biasanya tentu kalau kita melihat orang lain memiliki sesuatu yang kita tidak punya, kita iri hati dan ya kita jadi termotivasi untuk pengen mendapatkan itu, misalnya entah itu pekerjaan yang lebih baik, atau kalau kamu anak sekolah barangkali prestasi yang lebih baik. Jadi iri hati yang justru memotivasi gitu ya, itu iri hati yang baik, dan itu sangat normal bagi siapapun ya, siapapun yang orang seperti apapun dia pasti pernah iri hati. Dalam arti tertentu iri hati itu ada baiknya, ada bagusnya, kalau itu justru memacu atau memotivasi kita untuk semakin bertumbuh. Nah, tapi ada iri hati yang jahat atau yang menghancurkan, yaitu kalau seseorang iri, kira-kira dia berpikir seperti ini terhadap orang dia iri itu. Dia sebenarnya tidak pantas mendapatkan. Dia mendapatkan itu dengan cara yang tidak adil, atau juga dengan banyak alasan apa ya, yang menyerang pribadi orang itu. Maunya orang itu hancur, maunya orang itu rusak begitu ya. Jadi sampai pada motif yang seperti itu kalau iri hati yang jahat tadi. Maunya orang itu gagal atau maunya orang itu bangkrut seperti itu sampai ada loh iri hati yang seperti itu ya, iri hati yang jahat tadi ya. Iri hati yang jahat ini, atau bisa juga dikatakan iri hati yang korosif ya. Korosif itu apa sih? Korosif itu bandingkan aja dengan erosi ya. Erosif ya, erosi itu kan mengikis permukaan tanah gitu ya sampai habis begitu. Nah, korosif ini seperti itu kira-kira, mengikis jiwa kita atau diri kita atau mental kita sehingga pelan-pelan habis dan hancur, kira-kira seperti itu. Nah, iri hati yang korosif ini kira-kira seperti itu. Justru menghancurkan diri kita sendiri, bukan menghancurkan orang lain. Membuat kita kepikiran terus, membuat kita malah rusak, malah stuck, malah nggak bisa berkembang, malah nggak bisa tumbuh. Kira-kira seperti itu. Jadi justru lebih menghancurkan kita sendiri ya, yang iri. Orang yang kita iri itu dia jangan-jangan bahkan sadar, bahkan tahu pun enggak bahwa kita iri hati terhadap dia ya. Nah, kita yang iri itu malah stuck, malah sakit, bisa-bisa sampai seperti itu. Nah, kenapa sih ada iri hati, atau apa sih penyebab iri hati ini ya? Penyebab iri hati ini salah satu yang paling biasa kita dengarkan ya, yang biasa kita alami juga ialah membanding-bandingkan diri dengan orang lain yang punya sementara saya tidak punya. Membanding-bandingkan diri dengan orang yang memiliki lebih dengan saya ya tidak punya, sementara orang lain punya lebih, punya banyak. Dan kita seringkali membanding-bandingkan diri dengan banyak orang gitu ya, entah itu apa namanya ya, dalam hal harta, kepemilikan, atau kepintaran, atau kecantikan, ketampanan, misalnya seperti itu. Kehadiran orang lain itu seperti membuat kita tidak nyaman ya. Kehadiran orang lain itu membuat kita terganggu. Apa benar kehadiran orang lain itu yang membuat kita terganggu? Enggak. Yang merasa terganggu ialah di dalam diri kita ya. Jadi membanding-bandingkan dengan orang lain itu yang paling biasa ya.
Makanya banyak ungkapan juga rumput tetangga lebih hijau atau semacamnya, sehingga kita seringkali merasa bahwa milik orang lain yang lebih bagus daripada milik saya. Nah, tetapi juga ada faktor lain yang menjadi penyebabnya, itu faktor genetik. Ya, faktor genetik ini maksudnya bagaimana? Jadi ada orang-orang yang memang ya dari sononya bisa dikatakan seperti itu, iri hatinya kuat. Nah, hingga bisa jadi ini menurun, tapi artinya ini ndak sebab akibat. Nanti dikatakan kalau begitu setiap orang tua yang iri hati, anaknya semuanya akan iri hati juga. Belum tentu juga, ya. Karena ada juga orang tua yang ndak iri hati tapi anaknya iri hati sangat kuat, gitu ya. Faktor genetik ini bisa mempengaruhi kira-kira seperti itu. Itu para neurobiologis atau orang-orang yang mempelajari saraf dan juga mempelajari biologi, ya, mereka sampai pada hipotesis itu kira-kira seperti itu. Selain faktor genetik, ada juga faktor lingkungan, ya. Faktor lingkungan nih, misalnya dalam keluarga, ya, dalam keluarga atau dalam sekolah. Keluarga misalnya mempunyai 2 atau 3 atau 4 orang anak, dan orang tua kan seringkali ya membanding-bandingkan begitu, ya, ini kakakmu lebih pinter, dia lebih mempunyai talenta, dia bisa musik, dia bisa macam-macam, sementara kamu enggak. Dan membanding-bandingkan ini, faktor lingkungan ini seringkali membuat pelan-pelan di dalam diri kita itu rasa iri hati itu, loh, saya kok nggak seperti kakak saya, atau saya kok nggak seperti adik saya, pelan-pelan, dan itu semakin kuat, bisa semakin kuat, kira-kira seperti itu. Nah, atau di sekolah juga, ya, lingkungan sekolah yang sangat kompetitif, atau bahkan lingkungan kerja, ya, lingkungan kerja yang kompetitif, ya, kita seringkali orang tidak nyaman melihat kalau karir orang lain menanjak, ya enggak, ya kan, gaji orang lain cepat naik, gitu. Nah, atau dalam hidup bermasyarakat begitu, ya, seringkali kita tidak nyaman kalau melihat, loh, orang ini kok tiba-tiba udah membangun rumah, orang ini kok tiba-tiba udah membangun punya mobil, dari mana uangnya kok banyak sekali, kok cepat sekali dia kaya aja. Nah, kita mulai, pikiran kita ini nih mulai kreatif berpikir, ya, bisa kira seperti itu. Jangan-jangan itu diperolehnya dengan tidak dengan cara yang tidak sehat, atau dengan cara korup dan sebagainya seterusnya. Nah, padahal sebenarnya jangan-jangan bukan seperti itu, jangan-jangan karena dia menekuni atau berusaha sangat kuat, sehingga dia bisa mendapatkan apa yang dia miliki. Nah, jadi lingkungan itu kadang-kadang atau seringkali mempengaruhi kita itu untuk menjadi iri hati, kira-kira seperti itu. Nah, tapi ada nih salah satu faktor yang sangat kuat, ya, teman-teman semuanya, faktor yang sangat kuat yang menjadi penyebab iri hati ini, yaitu soal rendah diri, ya. Dalam bahasa Inggris namanya low self esteem, ya. Rendah diri ini rupanya menjadi faktor yang begitu kuat, ya. Kenapa sih dengan orang rendah diri itu? Orang rendah diri itu berarti orang yang kurang mampu melihat nilai atau harga dirinya, memberi harga pada diri terlalu rendah, sehingga dia melihat harga diri orang lain lebih tinggi seperti itu. Dan banyak sekali nih masalah-masalah kita, masalah ya, iri hati, masalah persoalan-persoalan begitu yang menyangkut emosional, seringkali akarnya ya soal rendah diri ini. Kalau orang tidak mempunyai harga diri yang stabil, dia akan gampang iri hati. Dan jangan lupa, ya, orang yang iri hati itu tidak selalu orang yang tidak punya. Ya, ini menarik ini. Kenapa? Orang-orang kaya justru seringkali orang yang sangat iri hati. Ya, kenapa dia udah bisa mempunyai perusahaan ini, perusahaan itu? Bagaimana dia cara mendapatkan itu? Jangan-jangan. Nah, kita mulai menciptakan drama di dalam kepala kita. Ya, jadi belum tentu orang yang tidak punya yang selalu iri hati, enggak. Justru seringkali orang yang sudah punya, yang kaya raya, dan dia ingin lebih. Itu kira-kira. Jadi, nah, kenapa seperti itu? Ya bisa jadi rendah diri tadi atau low self esteem tadi membuat orang belum merasa nyaman dengan dirinya, sehingga ingin memiliki lagi. Itu kira-kira. Dan faktor lain tentu masih banyak, ya, bisa dikatakan faktor X gitu, ya.
kenapa orang itu bisa iri hati. Tentu saja pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih dengan iri hati? Apakah bisa disembuhkan atau dihilangkan ya? Harus dikatakan bahwa untuk menghilangkan rasa iri hati ini sama sekali tidak mudah. Dan seringkali dibawa sampai mati. Maksudnya bahwa rasa itu atau emosi itu tetap ada di dalam diri kita. Tapi hati-hati. Nah, rasa iri hati yang sehat tadi, ya enggak apa-apa. Itu justru memicu atau memacu kita untuk maju, untuk berkembang ya. Jadi itu dan itu akan selalu ada ya, melihat keberhasilan teman atau melihat keberhasilan saudara, melihat keberhasilan tetangga ya. Kali kita iri hati, dan kalau itu yang sehat ya enggak apa-apa. Nah, yang masalah yang jahat tadi, iri hati yang jahat. Nah, tentu untuk mengatasi masalah iri hati ini seperti saya bilang tadi sama sekali tidak mudah. Barangkali ada 1, 2, 3 tips begitu ya yang bisa membantu. Yang pertama dari segi cara berpikir rasional gitu ya. Kalau kita refleksikan sedikit kenapa tentang iri hati ini, maka kita bisa sampai pada pemikiran, oh iya, kalau saya iri hati terus, yang semakin rusak saya. Sementara dia semakin luar biasa, semakin kaya, semakin hebat. Kalau saya memiliki iri hati yang korosif ini tadi, yang semakin hancur ya saya. Nah, dengan cara berpikir seperti ini barangkali membantu kita. Ya kita kan pengen sehat, pengen hidup lebih panjang begitu ya, nggak mempunyai masalah penyakit mental atau apa. Nah, barangkali dengan berpikir refleksif atau rasional seperti itu bisa membantu kita untuk mengatasi rasa iri hati ini tadi, kira-kira seperti itu. Dan bisa juga dipikirkan kalau tadi kan kita punya pikiran negatif ya banyak sekali, jangan-jangan dia itu korupsi, jangan-jangan dengan cara yang tidak benar dan sebagainya. Bisa juga dibalik cara berpikir ini, misalnya jangan-jangan dia itu bekerja keras, bahkan tidur pun barangkali tidak sempat, sehingga dia mempunyai kekayaan yang seperti itu. Nah, cara yang kedua tentu saja secara psikologis, yaitu mengatasi masalah harga diri tadi, harga diri rendah ini. Dan ini tidak mudah biasanya, karena butuh proses dan butuh usaha yang kuat begitu ya. Bagaimana cara mengatasi harga diri yang rendah ini, nanti dalam video yang lain akan saya bahas atau ngobrol-ngobrol santai tentang tema ini ya. Dan yang terakhir tentu saja secara spiritual ya, bisa dengan bersyukur ya. Seringkali kita ini iri hati karena kurang bersyukur, kurang mensyukuri apa yang kita miliki, apa yang kita punya, sehingga kita gampang iri hati terhadap apa yang dia miliki, apa yang dimiliki orang lain. Baik teman-teman semuanya, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa.